teman-teman semua, kembali lagi di drama Moonshine episode 11. Sebelumnya, Namyoon menulis petisi, lalu akan mengantar bukti dan petisi ini ke raja. Terus dia juga akan bertemu dengan Rosuya di danau. Tapi sayangnya di tengah perjalanan, Simhun datang lalu menusuknya. Semua bukti dan petisi diambil sama Simhun. Hai, kasihan banget Namyoon. Di samping itu, ayah Aijin akan memasukkan putrinya untuk seleksi istri putra mahkota. Aijin tidak mau karena dalam pikirannya putra mahkota itu kasar. Ini semua karena putra mahkota jarang terlihat. Aijin memutuskan kabur dari rumahnya. Saat di luar, dia melihat banyak foto Rosuya dicari sebagai buronan. Akhirnya dia mencari dan membawa Rosuya pergi. Ini benar-benar sadis banget guys. Rosuya dijadikan kambing hitam dari semua kejahatan Simhun. Ini pasti ulah sekretaris. Orang-orang di kerajaan juga heboh membahas ini. Yang paling buat gemes itu sekretaris sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab di antara mereka. Pinter sekali dia menggunakan situasi ini untuk menutupi kejahatannya. Tak hanya itu, sekretaris juga sengaja bilang ke Lee Pyo dan melarang Lee Pyo menemui raja. Katanya Lee Pyo nggak bisa melawan raja karena belum punya kekuasaan. Dia seperti memprovokasi putra mahkota ya. Terus Sangmok setia banget. Dia tidak mau memberitahu keberadaan Rosuya walaupun sudah dipukuli Simhun. Terus dia dibawa ke pabrik mirasnya Simhun sama dengan kakak Rosuya. Haisu tidak dibunuh tapi dibawa ke sini juga. Ayah Aijin kaget saat tahu putrinya kabur. Apalagi seleksinya sebentar lagi. Aijin lebih memilih kabur bersama sahabat-sahabatnya ini. Karena dia nggak tahu siapa sebenarnya putra mahkota. Rosuya bingung mau lari kemana. Ibu Kangsan mengajaknya keluar dari Hanyang. Rosuya ingin bertemu dengan Namyoon sebelum pergi. Tapi situasinya sangat berbahaya. Mereka semua bisa terbunuh. Kepala inspektur protes ke komandan. Mereka udah tahu siapa pelaku sebenarnya, tapi buktinya masih ada di Namyoon. Mereka pun heran Namyoon tidak terlihat. Terus pelayan Lee Pyo juga mencari-cari Namyoon. Di saat yang sama ada seseorang yang memberitahu kalau ada mayat di sungai. Mayat ini diduga adalah Namyoon. Semua orang percaya karena mukanya sudah tidak bisa dikenali. Keadaan semakin kacau guys. Namyoon dan Rosuya terpisah karena kejahatan orang-orang ini. Pemeriksaan di setiap gerbang diperketat, bahkan Ratu pun mereka periksa. Ratu semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi kali ini. Dia pun mendatangi raja. Menurut Ratu, kantor larangan ini sudah keterlaluan. Tapi raja selalu menganggap Ratu sekongkol dengan kepala penasihat untuk menjatuhkannya. Tiba-tiba sekretaris datang mengabarkan Namyoon tewas. Raja langsung curiga kalau kepala penasihat yang melakukan ini. Pikiran raja udah tertutup guys. Dan Ratu sebenarnya nggak suka sama sekretaris. Karena memang sekretaris ini yang selalu meracuni pikiran raja. Di tengah perjalanan, Rosuya and the gang nggak sengaja mendengar orang-orang bergosip tentang kematian Namyoon. Rosuya refleks bertanya ke orang-orang itu. Dia jadi ketahuan. Semua orang langsung heboh ingin menangkapnya. Aijin berusaha mengalihkan perhatian orang-orang ini. Hai, keadaan benar-benar buat deg-degan. Si Lee Pyo juga nggak bisa berbuat apa-apa karena dia selalu diawasi sama sekretaris. Rosuya nangis nggak percaya Namyoon tewas. Sedih sekali melihat mereka. Terus Rosuya ingin kembali ke ibu kota untuk memastikan kematian Namyoon. Tapi posisi dia juga sangat sulit. Dia nggak bisa egois karena teman-temannya juga dalam bahaya. Sementara itu, Namyoon kembali mimpi. Kali ini, dia melihat dengan jelas orang yang menolongnya di kuil Mangwol. Orang ini juga memberikan mainan harimau. Lalu, dia melihat Simhun menusuk orang itu. Namyoon belum tahu guys kalau itu adalah ayah Rosuya. Dan ternyata Namyoon masih hidup. Dia diobati oleh Unsim. Unsim juga sengaja membayar pengemis agar menggantikan mayat Namyoon.
Semua keadaan kacau ini diceritakan Unsim ke Namyoon. Sepertinya Unsim ada maksud terselubung nih menyelamatkan Namyoon. Gak mungkin dia pro Rosuya sedangkan bos besarnya adalah sekretaris. Mungkin ada alasan lain ya guys. Selirli atau Ibu Lipyo berusaha masak daging agar putranya ini mau makan. Tapi Lipyo jadi mewek. Dia gak bisa makan enak di saat seperti ini. Padahal Selirli hanya ingin anaknya tetap hidup. Lipyo gak mau hanya diam di kamarnya. Dia meminta bantuan ibunya untuk mengalihkan perhatian pengawal-pengawalnya. Kemudian dia diam-diam keluar dari kerajaan. Bahagia banget sepertinya Ibu Lipyo membantu putranya seperti ini. Di samping itu, kepala inspektur dan Hwangga dibawa ke rumah bordil. Mereka kaget banget melihat Namyoon masih hidup. Namyoon butuh mereka berdua untuk melancarkan rencananya, yaitu mengungkap fakta yang sebenarnya ke raja. Sedangkan sekretaris datang lagi menemui Menteri Perang. Dia senang Menteri Perang akhirnya berpihak padanya. Sementara itu, Menteri Perang terlihat murung karena putrinya kabur. Si Aijin malah sibuk bantuin gengnya balik ke ibu kota. Padahal niat awalnya itu mau mencari rumah Lipyo. Aijin si polos. Rosuya idenya memang ada-ada aja. Kali ini dia akan membuat Aijin sebagai tawanannya untuk melewati gerbang. Di samping itu, Namyoon udah takut nih Rosuya ngelakuin hal-hal aneh lagi. Rosuya si pemberani. Aijin ceritanya jadi tawanan, tapi ekspresi sedihnya nggak ada sama sekali. Dia malah kelihatan senyum dan membantu Rosuya. Ini lucu banget guys, apalagi saat Aijin merangkul kedua temannya. Dan para penjaga juga nggak curiga sama sekali. Walaupun keadaannya menegangkan, tapi mereka tetap kocak. Terus mereka berbagi tugas. Rosuya akan memancing Simhun keluar. Lalu ibu Kangsan dan putranya berjaga untuk menembak Simhun. Saat sekretaris ingin pulang dari rumah Menteri Perang, dia nggak sengaja mendengar kabar kalau Aijin diculik Rosuya. Sekretaris langsung menyuruh Simhun menangkap Rosuya, dan Simhun akan diberi posisi yang bagus di kerajaan. Di saat yang sama, pasukan Menteri Perang juga patroli menangkap Rosuya, dan Rosuya ingin memastikan kematian Namyoon. Lalu kedua temannya ini akan menyamar sebagai dirinya di acara kematian Namyoon. Pasukan menteri langsung mengejar Rosuya jadi-jadian ini. Heboh banget, semua ikut mengejar termasuk Simhun. Dan yang menyamar ini bukan hanya Aijin dan Himin, Hwangga juga ikut menyamar sebagai Rosuya. Terus Hwangga didapatkan oleh Simhun. Lalu datang Lipyo menolongnya. Dari kejauhan adik Kangsan membidik ke arah Simhun. Terus anak buah Simhun membuka penutup Hwangga. Lucu banget ekspresi Hwangga jadi perempuan. Ternyata ini semua sudah direncanakan guys. Tepat 4 jam yang lalu Namyoon mendatangi Menteri Perang. Namyoon menceritakan kejahatan Aijin. Jadi kalau Rosuya tertangkap, Aijin juga akan gagal jadi istri putra mahkota. Nah, kesempatan ini digunakan Namyoon untuk kerjasama dengan Menteri Perang. Jadi malam itu 3 orang yang menyamar jadi Rosuya. Setelah Simhun pergi, dia melihat 1 orang lagi mirip Rosuya. Ternyata itu adalah Aijin. Kemudian para pengawal Lipyo pun datang. Akhirnya Aijin tahu kalau Lipyo putra mahkota. Ini momen sweet dari mereka berdua guys. Lipyo langsung menarik tangan Aijin dan lari bersama. Sementara itu Rosuya diam-diam ada di pemakaman Namyoon. Dan akhirnya mereka berdua bertemu. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Kita akan saksikan di episode 12. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.